Pemirsa, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu ini masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, diantaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis Drone Emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, namun hanya melalui konferensi pers. Saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU, dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu, dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, baik sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Sebelumnya Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat Bintang 3. Pemberian jenderal bintang kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Dedikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.
Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan rekapitulasi nasional dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Berdasarkan UU Pemilu, KPU memiliki waktu paling lambat 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Setelah dimulai sekitar 15 menit, rapat pleno harus diskors dikarenakan Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. Di partai politik yang berkesempatan hadir pada. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari gedung KPU RI, kita telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di gedung KPU. Halo, selamat siang Putu Bagus. Apakah rapat pleno sudah kembali dilanjutkan setelah tadinya sudah dilakukan diskors? Ya baik, selamat siang Bibi dan juga pemirsa. Memang benar rapat pleno KPU terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 memang sampai saat ini masih diskors dan memang kami memberikan informasi bahwa memang jadwal awal yakni rencana dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, namun mundur sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno ini baru digelar begitu, namun hanya bergelar dalam jangka waktu 15 menit saja. Rapat pleno ini harus diskors terlebih dahulu dan sampai saat ini di waktu kami mengabarkan sekiranya pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat masih belum dimulai. Hal ini atau hal diskors ini dikarenakan memang Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP kode etik terlebih dahulu. Maka dari itu untuk sementara rapat pleno hasil penghitungan suara tingkat nasional masih diskors dalam jangka waktu yang masih belum ditentukan begitu. Namun untuk sidang DKPP sudah terjadwal atau dimulai di waktu bersamaan yakni sekiranya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi dan sampai saat ini masih berlangsung. Dan untuk sidang kode etik DKPP ini memang karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024 sehingga memang yang tadinya pihak dari penyelenggara KPU dan anggota KPU yang memang sebelumnya memiliki rencana untuk melakukan rapat pleno begitu mengenai hasil rekapitulasi suara secara nasional ini harus ditunda terlebih dahulu karena harus menghadiri sidang kode etik terlebih dahulu. Dan kami juga menyampaikan informasi begitu Baby dan juga pemirsa, memang kami menyampaikan informasi mengenai Ketua KPU Hasyim Asyari untuk perhitungan rekapitulasi suara ini dimulai di luar negeri terlebih dahulu. Dan sampai saat ini kami masih menunggu informasi secara pasti kapan rapat pleno kembali akan dimulai. Tentunya kami akan terus mengabarkan kepada pemirsa di rumah. Sekian Baby, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda, laporan langsung dari gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.